selalu ya, jaga kesehatan di rumah ya, tetap menggunakan masker. Jadi semuanya yang belum pakai masker silakan dipasang. Jadi hari ini kita akan belajar di kegiatan terakhir, karena kemarin kita sudah belajar tentang analisis mengenai dampak lingkungan ya. Kita sudah lakukan secara daring. Disyukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Duduk. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi potensi dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata, sebelumnya Bapak mau bertanya, siapa yang pernah berkunjung ke daerah wisata? Saya. Apa yang bisa dilihat di situ kira-kira? Air, pemandangan, buahnya. Ya, coba sebutkan satu orang. Tanah. Apa? Tanah. Maksudnya tanah enggak. Ya, coba ini satu orang. Pohon. Pohon. Kalau kita berkunjung ke pantai, apa yang kita temukan? Unsur yang terdapat di situ adalah keindahan ya. Jadi intinya tempat wisata itu harus indah. Ya. Jadi nah, coba perhatikan gambar di depan. Dan kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian terkait dengan gambar di atas? Pulau. Pantai. Pantai. Indah. Pantai dengan air yang jernih. Pantai dengan air yang jernih. Pantai yang banyak orangnya. Jadi intinya ini memiliki unsur Keindahan. keindahan. Kemudian ketika dia memiliki unsur keindahan, apakah memiliki potensi sebagai objek wisata? Ya, jadi bisa dijadikan sebagai objek wisata pantai ya. Kira-kira menurut kalian ada pertanyaan nggak tentang ini? Kira-kira ada dampak negatifnya nggak kalau dibuat sebuah objek wisata? Ya, terjadinya pencemaran ya. Biasanya pariwisata yang tidak aktif itu menyebabkan terjadinya pencemaran. Jadi sebelum lanjut, Pak mau mengabsen dulu, siapa tahu ada temannya yang tidak masuk. Ya, silakan. Ini kamar ini. Gusti Ayu ada? Yolanda, Made Agus, Cindy, Komang Adi, Wayan Dinda. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak memberikan sedikit kata-kata motivasi ya. Jadi belajar itu adalah tiket masa depan. Jadi semakin kita belajar, kita semakin merasa selalu kurang ya. Karena itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita memperoleh prestasi dan masa depan yang cemerlang. Semangat ya semuanya. Kasih kuat. Semangat ya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi potensi persebaran dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata
sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, dengan memiliki sikap rasa ingin tahu. Kemudian teliti dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, kemudian menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik. Jadi sebentar melihat tujuan belajar ini, kalian akan melakukan diskusi, yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya alam. Sebelum lanjut di kegiatan pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan materi pengantar mengenai pariwisata. Pertama yaitu pengertian pariwisata. Silakan Gusti Ayu dibacakan. Kasih dekat ya sama aku. Adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Ada pertanyaan mengenai pengertian pariwisata? Kalau tidak ada, kita lanjut di beberapa jenis objek yang bisa dijadikan sebagai daerah pariwisata ya. Jadi nanti kalian ini akan berikan gambaran yang bisa dijadikan objek wisata. Yang pertama yaitu wilayah pantai. Mengapa pantai bisa dijadikan objek wisata? Yang pertama adanya unsur keindahan. Jadi harus adanya unsur keindahan. Yang kedua, ya ada sesuatu yang bisa diperbuat di situ, yang dinamakan atraksi wisata ya. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya di sini yaitu memancing. Nah, kalau lautnya dalam bisa yang namanya menyelam, snorkeling dan sebagainya. Jadi itu suatu syarat daerah bisa dijadikan objek wisata. Nah, bentang alam yang kedua yaitu air terjun. Karena ini juga memiliki potensi, yaitu pertama keindahannya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Apa yang ada di daerah air terjun? Air. Ya. Ya, pohon, kesejukan ya. Kalau dilihat dari sana, daerahnya sejuk. Ya, adanya hutan. Terutama adalah air terjunnya itu yang sangat menarik ya. Nah, ini air panas. Ini juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kegiatan yang bisa dilakukan di situ adalah berenang atau mandi air panas ya. Ya, tapi tidak panas ya, hanya hangat ya, bukan panas, tapi dinamakan air panas. Kalau dinamakan air hangat nanti dikira air yang digunakan untuk mandi di rumah ya. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan di situ adalah mandi, ya, dengan tujuan adalah agar yang punya penyakit kulit misalnya bisa mandi di sini untuk pengobatan ya. Nah, ini lagi bentang alam bisa dijadikan objek wisata, namanya ngarai. Kira-kira di daerah kita ada nggak yang seperti ini? Ada. Di mana? Boyo. Boyo. Ya, kita perhatikan. Jadi ngarai ini adalah bukit kars. Ya, bukit kars atau bukit kapur yang mengalami erosi angin sehingga dia terkikis dan membentuk seperti ini. Ini juga bisa dijadikan objek wisata. Ini adalah para pengunjung yang menuju ke daerah sana. Nah, di dalam sini ada daerah-daerah yang sangat unik yang bisa dilihat. Dan masih banyak lagi wisata-wisata lain yang ada di Indonesia. Contohnya wisata budaya. Ya, di situ kan terdapat seperti candi-candi ya, peninggalan. Kemudian adanya daerah-daerah yang memiliki unsur-unsur sejarah kekerajaan, itu juga bisa dijadikan objek wisata seperti di Jawa.
Contohnya Candi Borobudur, Prambanan. Nah, itu ya. Nah, dalam membangun suatu objek wisata, ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Yaitu yang kita bahas ini adalah sumber daya alam pariwisata ya. Pertama, pembangunan dan pengembangan wisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal. Ada yang pernah dengar kata kearifan lokal? Nah. Apa itu? Apa ayo yang tidak pernah? Kamu buat itu. Ya. Nanti dicari ya, bisa dicari di internet. Jadi kearifan lokal itu adalah berpijak pada keyakinan adat setempat. Kedua, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan wisata. Kemudian yang ketiga, pengembangan atraksi wisata ditambahkan dengan mengakar pada khasanah budaya lokal. Yang misalnya kalau daerahnya sana merupakan daerah bersejarah, misalnya di daerah itu sejarahnya dulu adalah kendaraan dari kerajaan di sana itu adalah misalnya kuda. Nanti ada atraksi di situ, pengunjung bisa naik kuda ya, ada kudanya biasa. Itu contohnya khasanah budaya lokal. Kemudian pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal. Jadi di dalam wisata itu tidak perlu kita tambahkan dengan unsur-unsur yang baru. Jadi kita tetap menekankan pada unsur-unsur asli dari lingkungan itu. Itu namanya pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sampai sini ada ditanya? Ada? Harus semangat ya. Ya, Pak. Nah, jangan loyo-loyo. Kalau tidak ada, sekarang kita mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di sekitarnya. Mengidentifikasi potensi-potensi wilayah yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Nah, kalian lihat di situ sesuai judulnya ya. Potensi. Kira-kira potensi-potensi yang ada di wilayah kita untuk dijadikan sebagai objek wisata apa? Ya? Potensi sumber daya alam pariwisata air terjun. Air terjun ya. Jadi yang pertama air terjun. Nah, kira-kira potensi apa lagi yang ada di sekitar kita? Kasih kuat bacanya ya. Pantai Kasih tempat kuat. pantai. Ya, pantai, apa lagi? Gunung. Ya, kasih kuat. Gunung Pak apa? Bendungan. Nah, bendungan. Taman. Bendungan itu ada di mana? Saus. Jadi itu bisa dijadikan sebagai wisata karena ada keindahan. Kalau air panas di sini ada? Nah, jadi potensi yang ada di daerah kita adalah air terjun, pantai dan bendungan. Jadi yang kita bahas hari ini kita angkat saja dua potensi ya, yaitu air terjun dan pantai. Jadi tugasnya kelompok 1 itu adalah mendiskusikan tentang air terjun. Ya, di situ nanti kalian mengidentifikasi potensi, kemudian permasalahan yang ada di wilayah tersebut dan upaya pengelolaan sumber daya yang ada. Karena nanti pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Begitu juga kelompok 2. Nanti di sini membahas tentang pantai. Tugasnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang ada di pantai tersebut, kemudian masalah-masalah yang ada, dan bagaimana upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Silakan kalian mencari informasi
Ya, dari media HP bisa, kemudian dari buku dan dari sumber lainnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan didiskusikan bersama teman-temannya mulai dari sekarang. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada permasalahan? Tidak ada? Tidak. Ya, silakan didiskusikan kembali. Kemudian nanti tugasnya ketua ya, menuliskan ya. Nanti ditulis hasil diskusi kelompoknya, apa-apa yang sudah ditemukan. Kemudian sebentar dipresentasikan. Siap? Semangat kelompok 1. Semangat. Sekarang kelompok 2. Bagaimana? Ada permasalahan? Tidak. Ada? Tidak. Ya, kalau ada silakan ditanyakan. Jadi tugasnya ketuanya mencatat hasil kerja kelompoknya. Kan sudah dibagi tugas tadi ya. Kemudian dicatat, dituliskan dan sebentar dipresentasikan. Jika tidak ada masalah, silakan dilanjutkan untuk menulis. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai? Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1 saja ya untuk mempresentasikan. Mari pelan-pelan. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Berdiri. Dari hasil diskusi kelompok kami yang mengidentifikasikan potensi sumber daya alam pariwisata air terjun yang ada di Baturiti, Kecamatan Balinggi. Sebelumnya kami mendeskripsikan potensi air terjun secara umum. Di berbagai wilayah di Indonesia terdapat potensi air terjun yang dimanfaatkan untuk pengairan daerah pertanian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, air terjun mulai dikembangkan menjadi energi pembangkit tenaga listrik, menggunakan kincir angin, bahkan dijadikan suatu objek wisata. Hal tersebut disebabkan karena keunikan dan keindahan alam yang dimilikinya. Namun keberadaannya yang masih berada jauh di daerah pedalaman atau lereng pegunungan sehingga untuk pengelola masih banyak pertimbangan, kecuali keberadaan air terjun yang ada dekat dengan permukiman warga. Di dekat pegunungan yang sudah terdapat para sarana transportasi berupa jalan yang memadai. Kondisi bentang alam pariwisata air terjun yang ada di Baturiti, Kecamatan Balinggi tersebut sangat mendukung untuk dijadikan objek wisata. Keberadaan yang tidak terlalu jauh dari permukiman warga sehingga akses untuk menuju air terjun tersebut sangat mudah. Serta tidak terdapat bukit yang curam. Keberadaan air terjun tersebut berada di kaki gunung. Daerah yang landai kemudian didukung oleh suasana alam yang sejuk dan indah sehingga daerah tersebut sangat mendukung untuk dijadikan objek wisata. Setiap pembangunan objek wisata alam memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga diperlukan upaya pengelolaan sumber daya alam yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan agar dapat meminimalisir kerugian dan kerusakan potensi sumber daya alam tersebut. Berikut beberapa upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk dijadikan sebagai daerah wisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal yang merealisasikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan wisata. 4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal. 5. Memberikan dukungan yang legitimasi
pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial, walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam pariwisata tersebut dapat minimalisir dampak dan kerugian penduduk sekitar, karena prinsip pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam masa kini dengan tetap memperhatikan ketersediaannya di masa mendatang. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok 2, kira-kira ada yang bisa ditanggapi? Kalau tidak ada, ya silakan. Kelompok 2 sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan pada kelompok 2. Baiklah, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang potensi sumber daya alam pariwisata Pantai Tumpapa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan hasil identifikasi mengenai potensi sumber daya alam pariwisata yang kami temukan adalah potensi sumber daya alam pariwisata Pantai Tumpapa yang ada di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi. Pantai merupakan daerah yang sangat menarik dan umum dijadikan sebagai objek wisata. Di beberapa wilayah di Indonesia, objek wisata paling dominan ditemukan di wilayah pantai dan laut. Kami akan mendeskripsikan kondisi fisik bentang alam yang dimiliki oleh pantai tersebut, yaitu terdapat hamparan pasir di sepanjang pantai dan terdapat pohon-pohon yang sangat rindang, sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Untuk sementara itu, pantai tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar secara lokal. Untuk penataan pantai masih sederhana, sehingga masih kurang ditemukan hal-hal yang menarik bagi para pengunjung. Syarat sebuah daerah wisata adalah harus yang diperbuat oleh para pengunjung, sehingga harus disiapkan sebuah atraksi wisata pantai. Dampak positif pembangunan daerah wisata dapat memberikan devisa bagi pemerintah setempat, terutama masyarakat lokal. Juga akan memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang di daerah wisata tersebut. Dalam hal ini juga kita harus memperhatikan dampak negatif dari adanya pembangunan daerah wisata alam sebagai pertimbangan untuk pengembangan dan pengelolaan berkelanjutan terkait dengan potensi sumber daya alam pariwisata yang ada. Berikut beberapa upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut dijadikan sebagai daerah wisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan dan pengembangan wisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. Yang kedua, preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. Yang ketiga, pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. Yang keempat, pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal. Yang kelima, memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif. Tetapi sebaliknya, mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial, walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam pariwisata tersebut dapat diminimalisir dampak dan kerugian penduduk sekitar.
Karena prinsip pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam masa kini dengan tetap memperhatikan ketersediaan di masa yang akan datang. Itulah presentasi dari hasil kerja kelompok 2 ya. Barangkali dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi, silakan yang mau bertanya. Bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut jika dilihat dari aktivitas masyarakatnya? Nah, jadi kelompok 1 bertanya, bagaimana kondisi masyarakat di daerah pembangunan wisata yang didiskusikan oleh kelompok 2? Ya, jika dilihat dari kondisi masyarakatnya, apakah nanti dia akan bisa bekerja di sana atau bisa mendukung dengan berdirinya suatu objek wisata. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kondisi sosial masyarakat di daerah sekitar pariwisata tersebut dilihat dari kegiatan masyarakatnya, bekerja sebagai petani, dan ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai buruh, sehingga dapat dipekerjakan di objek wisata tersebut. Jadi itu tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Bisa menerima atau tidak? Ya, jadi untuk diskusinya itu sudah bagus ya. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi potensi. Ya, kemudian mengolah informasi-informasi yang berkaitan dengan potensi yang kalian temukan, yaitu potensi objek wisata alam yang ada di sekitar. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata yang ada di daerah sekitar kalian. Jadi sekarang Bapak memberikan materi penguatan bagi kalian ya, agar kalian lebih memahami bagaimana mengelola potensi yang ada, kemudian dijadikan sebuah objek wisata yang lebih bermanfaat, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan ya. Jadi kalian harus mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut. Kira-kira kalau dijadikan sebagai objek wisata, apakah akan menimbulkan masalah atau tidak? Ya, pertama masalah negatif ya, berdampak-dampak yang tidak baik. Kemudian setelah mengidentifikasi dampak, ya, di situ nanti kalian bisa menentukan upaya apa yang baik dilakukan untuk mengelola sumber daya alam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah kalian sebutkan tadi melalui diskusi kelompok. Jadi untuk selanjutnya, ya, kalian silakan mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan di LKPD. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, itu kalian jawab. Ya. Intinya tidak jauh dari hasil diskusi kalian tadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tetap semangat. Ya. Jadi itulah materi penguatan yang Bapak berikan kepada kalian. Jadi selanjutnya silakan kerjakan tugasnya. Berjalan. Baju.
pada kegiatan ini kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita yang sudah dilalui bersama melalui diskusi, tanya jawab. Jadi apa semua yang kita sudah lalui tadi, yaitu pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini saya menekankan tadi bagaimana kalian mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bisa dijadikan objek wisata. Kemudian bagaimana upaya pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang tadi kalian sudah sebutkan yaitu apa semua? Ya, silakan baca. Yang pertama tadi apa semua? Pembangunan dan pengembangan pariwisata. 2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya. 3. Pengembangan atraksi wisata tambahan. 4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal. 5. Memberikan dukungan yang legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk kalian di rumah itu nanti silakan belajar kembali. Nah, sebelum kita akhiri, silakan kalian mengisi daftar refleksi yang Bapak berikan. Oke, Pak. Jadi di daftar refleksi itu tujuannya adalah mengukur kemampuan Anda semua terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Di situ kalian mengisi apa kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kalian dalam meningkatkan kualitas belajar kalian untuk kedepannya. Kemudian tulislah kesulitan-kesulitan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami. Ya, jadi itu daftar refleksi nanti kalian isi. Bisa dipahami? Nah, tetap semangat. Baik, jadi untuk pertemuan minggu depan itu kita sudah mau menjelang semester. Ya, jadi silakan kalian belajar terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak berikan dari kemarin, yang mengenai analisis dampak lingkungan, ya, bagaimana mengelola suatu permasalahan lingkungan. Kemudian yang ini bagaimana mengidentifikasi potensi sumber daya alam pariwisata dan bagaimana upaya pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sampai di sini ada ditanya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi.